Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan i'rab. Tujuannya adalah supaya kita bisa baca kitab gundul, yaitu buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Oke, teman-teman sekalian, silakan diikuti, simak baik-baik. Di video ini kalimatnya kita buat Ibnu Ammarin Talibun Kaslanu. Anak si Ammar atau putra si Ammar adalah siswa yang malas. Inilah kalimat yang akan kita i'rab satu persatu kata-katanya. Oke, pertama kata ibnu. Kata ibnu itu maksudnya mengapa kita baca dhammah ibnu, bukan ibna atau ibni. Oke. Ibnu pada kalimat ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ini ibnu mubtada karena memang sebelum dia tidak ada kata kerja atau disebut dengan fi'il. Tidak ada juga sebelumnya kana dan kawan-kawannya. Tidak ada juga inna dan kawan-kawannya. Kemudian ibnu ini adalah isim. Isim, makanya di sini kita sebut ibnu pada kalimat ini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Secara ringkas mubtada itu artinya adalah yang diawali. Artinya kan kita memulai kalimat memang diawali dengan kata ibnu. Tapi teman-teman sekalian, kadang bisa juga itu mubtada tidak di awal, tapi itu adalah kondisi, bukan kondisi normal. Kalau normalnya biasanya mubtada itu memang di awal seperti contoh yang kita buat ini. Oke, ibnu pada kalimat ini adalah sebagai mubtada. Kalau sudah mubtada itu pasti marfu'un, pasti dirofa'kan. Jadi teman-teman sekalian, dalam ilmu nahwu itu kita kenal i'rab. I'rab itu terbagi 4. Yang pertama rafa', kemudian nasab, khafat atau jar, kemudian ada jazam. Untuk mubtada itu pasti marfu'un, tidak bisa selain marfu'. Ini harus kita ingat, ini kunci nih. Mubtada marfu'un, jangan mubtada mansubun, salah. Mubtada majrurun, salah. Mubtada majazumun, ini lebih salah lagi. Jadi harus kita ingat mubtada pasti marfu'un. Oke, selanjutnya setelah kita tahu i'rabnya dia itu marfu'un, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari apa tanda rafa'nya. Di sini kita buat tanda rafa'nya adalah dhammatun atau baris dhammah, harokat dhammah. Mana yang kita maksud? Coba kawan-kawan perhatikan ini. Ibnu. Dhammah inilah yang dimaksud. Nun berbaris dhammah itu bukan asal-asalan. Ini adalah berdasarkan kaidah. Ibnu ini mubtada dan dia marfu'un. Tanda rafa'nya kita buat dhammah. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa alasannya? Mengapa harus dhammah? Padahal tanda rafa' itu bukan hanya dhammah saja. Ini dia alasannya. Karena ibnu itu adalah ismun mufrad, kata yang menunjukkan satu atau tunggal. Artinya ketika saya katakan ibnu, maka maksudnya itu adalah anak laki-laki yang jumlahnya satu. Jumlahnya satu orang. Itu disebut istilahnya ismun mufrad. Dalam ilmu nahwu kita pelajari bahwa isim mufrad itu apabila marfu'un, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Itulah alasannya makanya kita baca ibnu. Oke, kita ringkas. Ibnu pada kalimat ini adalah sebagai mubtada. Kalau dia sudah mubtada pasti marfu'un. Kemudian dari sekian banyak tanda rafa' kita pilih tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah kita pilih tanda rafa'nya. Apa alasannya? Karena kata ibnu itu adalah ismun mufrad, kata yang menunjukkan untuk satu orang, untuk satu. Dalam ilmu nahwu kita pelajari bahwa isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Oke, selanjutnya kita jelaskan kata Ammarin.
Ibnu Ammarin talibun kaslanu. Putra si Ammar adalah siswa yang malas. Oke, Ammarin pada kalimat ini adalah sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Perhatikan Ibnu Ammarin, putra si Ammar. Ini mudhafun ilaih. Kalau sudah tahu kita dia mudhafun ilaih, maka kita pun akan tahu bahwa mudhafun ilaihi itu pasti majarurun. Ini juga harus kita ingat. Mudhafun ilaih pasti majarurun, dijarkan. Sudah kita singgung tadi bahwa dalam ilmu nahu ada namanya i'rab. Salah satunya itu adalah majarurun. Kapan suatu kata majarur? Salah satunya adalah ketika dia mudhafun ilaih. Kalau sudah mudhafun ilaih pasti majarurun. Harus kita ingat. Kemudian tugas kita adalah mencari tanda jarnya atau tanda khofatnya. Itu ada dua istilah. Tanda jar itu tidak hanya satu. Maka kita disuruh untuk memilih apa tanda jarnya kita buat. Di sini kita buat kasroh atau baris di bawah, baris kasroh. Di mana itu? Coba perhatikan Ibnu Ammarin. Ini huruf ro, barisnya adalah kasroh. Inilah tanda jarnya. Karena ini kan mudhafun ilaih, maka dia majrur. Tanda jarnya kita buat kasroh. Apa alasannya? Kita lihat. Alasannya adalah karena ismun mufrad. Artinya Ammarin itu adalah ism mufrad. Ketika saya katakan Ammar, itu maksudnya adalah satu orang laki-laki yang namanya si Ammar. Itu istilahnya adalah isim mufrad. Isim mufrad apabila dia majarur, maka tanda jarnya itu kasrah. Ini apabila dia yang boleh bertanwin. Seperti Ammar, Ibnu Ammarin. Ini kan boleh bertanwin dia. Kita ulangi, Ammarin pada kalimat ini adalah mudhafun ilaih. Makanya dia majarurun. Tanda jarnya kita buat kasrah atau baris di bawah. Alasannya kita pilih kasrah adalah karena Ammarin itu isim mufrad. Jenis katanya adalah isim mufrad. Oke, selanjutnya kita jelaskan kata talibun. Mengapa dibaca dhamma? Talibun. Kata talibun pada kalimat ini adalah sebagai khobar. Ini khobar mubtada. Khobar mubtada. Setiap khobar mubtada kita pelajari dalam ilmu nahu itu marfu'un. Ini harus kita ingat. Khobar mubtada pasti marfu'un. Dan memang kalau sudah ada mubtada itu kita harus mencari khobarnya. Di sini khabarnya adalah talibun. Jadi talibun ini khabar ibnu karena ibnu tadi adalah mubtada. Tanda rafa'nya di sini kita buat dhammatun atau baris dhamma. Talibun, huruf ba yang terakhir pada kata talibun itu barisnya dhamma. Bisa kawan-kawan lihat ini. Talibun. Apa alasannya? Jadi ini talibun bukan asal-asalan kita buat dhamma ini. Apa kira-kira alasannya? Alasannya adalah karena kata talibun itu isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Kalau kita katakan talibun, itu berarti kita sedang menyebutkan satu siswa laki-laki, satu orang. Isim mufrad apabila dia marfu'un, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Itu juga harus diingat. Isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita ringkas, talibun adalah khabar mubtada pada kalimat ini. Di sini dia pasti marfu'un. Kalau sudah khabar pasti marfu'un. Tanda rafa'nya dhammah, baris dhammah. Alasannya karena dia isim mufrad. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan menjelaskan kata kaslanu pada kalimat ini. Ibnu Ammarin talibun kaslanu. Putra si Ammar adalah siswa yang malas. Kata kaslanu pada kalimat ini adalah sebagai na'tun atau sifatun yang artinya sifat. Kaslanu pada kalimat ini sebagai na'tun, sifat untuk talibun.
Nah, jadi siswa yang malas, berarti kaslanu adalah sifat tolibun. Oke, kalau na'at itu dia kaedahnya dalam mengikuti siapa yang dia sifati. Nah, kaslanu yang dia sifati adalah tolibun. Tolibun, kata ini tadi kita jelaskan adalah marfu'un. Makanya di sini kaslanu sebagai na'at marfu'un. Nah, dirofa'kan. Alasannya karena memang kalau na'at itu dia selalu mengikut siapa yang disifati. Nah, tolibun marfu' maka kaslanu juga marfu'un. Satu lagi, kalau na'at itu dia selalu mengikuti kalau yang disifatinya mudzakkar seperti yang ada di contoh ini, maka sifatnya kaslanu juga harus mudzakkar. Oke, kita ulangi. Kaslanu adalah na'at. Nah, di sini dia marfu'un karena na'tul marfu'i marfu'un, itu kaidahnya. Na'at bagi yang marfu' harus dirofa'kan juga, harus marfu'. Tanda rofa'nya di sini kita buat dhammah, baris dhammah. Ini dia kaslanu. Nunya berbaris dhammah. Alasannya adalah karena kata kaslanu itu isim mufrad. Jenis katanya adalah isim mufrad. Nah, kalau kita sebutkan kaslanu itu maksudnya satu orang laki-laki yang malas, jumlahnya satu. Maka itu disebut dengan isim mufrad. Nah, isim mufrad itu tanda rofa'nya adalah dhammah. Kita ulangi, kaslanu. Pada kalimat ini sebagai na'tun, na'at bagi talibun. Karena dia na'tul marfu'i, na'at bagi yang marfu', maka dia harus marfu'un, dirofa'kan. Tanda rofa'nya kita buat dhammah, baris dhammah, karena kaslanu adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Oke, di sini kita buat ada 3 kalimat yang polanya sama seperti kalimat yang kita jelaskan i'rabnya di atas. Nah, Ibnu Yasirin tajirun kabirun. Putra si Yasir adalah pedagang yang kaya, pedagang besar, maksudnya sudah senior, sudah lama dia berdagang. Bintu Hamidin tabibatun jadidatun. Putri si Hamid adalah dokter yang baru, dokter baru. Nah, coba kamu perhatikan, bintu itu mubtada, khobarnya tabibatun. Karena bintu adalah perempuan, maka khobarnya juga dibuat muannats, tabibatun. Kemudian jadidatun, bukan jadidun, karena ini sifat bagi tabibatun. Tabibatun muannats, maka sifatnya juga harus muannats. Lain dengan tajirun kabirun. Kalau tajirun mudzakkar, maka sifatnya kabirun, mudzakkar juga. Harus kita ingat, sifat itu harus mengikuti siapa yang dia sifati. Lanjut, ukhtu Zaidin mudarrisatun mujtahidatun. Saudari si Zaid adalah guru yang rajin. Oke, silakan kawan-kawan berlatih mengi'rab 3 kalimat ini. Pilih salah satu kalimat yang akan kawan-kawan i'rab. Bisa kawan-kawan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita cek, kita periksa apakah betul atau tidak. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.